Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaibanal afadil zu'ama anil aiza wabil muqaddimah pengurus takmir Masjid Nurul Iman Blimbing Sari panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono yang sudah lama nggih mboten saged kepanggih karena ada keperluan yang sangat penting dan mendesak ngoten. Alhamdulillah saniki pun saged bersua kembali. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah pengaosan rutin malam Jumat Masjid Nurul Iman, kajian kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah karangan Syekh Al-Hashimi, semua yang kami hormati dan yang kami banggakan. Sebelum kajian dimulai dan nanti di akhir pengajian kita kirim Fatihah dan doa untuk almarhumah Ibu Rakiem nggih. Karena kemarin kok dilala kula nggih mboten kepireng ngoten nggih. Niki khusus riyin untuk muallif pengarang hadal kitab, musannif pengarang hadal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki selanjutnya riwayat Bukhari isma'u wa ati'u. Tadi isma'u niki disuruh mendengarkan, wa ati'u dan disuruh taat. Taat niki kadose dalam hal kepemimpinan nggih. Sehingga maaf sering saya sampaikan niki nanti kayaknya ada perbedaan lagi nggih. Perbedaan penentuan hari raya Idul Adha. Memang keputusannya besok malam Senin baru penentuan sidang isbat tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi dalam konteks ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada rasulnya, wa ulil amri, pemerintah. Jadi isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatlah. Wa ini istumila alaikum, meskipun ustumila niku yang memerintah, yang memperkerjakan ya, yang menyuruh memerintah, yang mempekerjakan kita itu abdun habasun. Tadi budak Habasi, orangnya hitam nggih. Ka'anna ra'sau zabiba, yang meskipun kepalanya itu seperti zabiba itu anggur yang kering. Jadi intinya dalam konteks kepemimpinan nggak pandang orangnya apa itu derajatnya mulia atau rendah, kita apa itu namanya konteks ketaatan, siapa itu yang memerintah dalam konteks kalau kebenaran monggo tetap diikuti atau ditaati. Meskipun yang menyuruh itu tukang becak, meskipun yang menyuruh atau mengajak itu orang dalam tanda kutip orang bodoh, tetap kita harus mengikuti meskipun ya demikian. Jika apa? Jika yang diperintahkan itu adalah hal yang baik. Nah ini itu yang paling termudah. Atasnya lagi kan ngoten, dalam konteks pemerintahan meskipun kita yang memimpin, ya ini menjelang pemilihan presiden nih, pemilihan nggak tahu ini siapa nanti calonnya bapak ibu-ibu, jadi monggo pokoknya intinya kita harus taat kepada siapa nanti yang menjadi presiden atau pemimpin. Kita disuruh mendengarkan dan taat kebijakan itu dalam konteks pemerintahan. Kita tidak dalam konteks keormasan nih, jadi pun sering saya sampaikan masalah keormasan. Yang jelas kalau dalam konteks kebersamaan, kebersatuan, sebaiknya
kita itu ya mentaati aturan pengumuman dari pemerintah. Jadi luas niki penafsirannya itu nggih. Pun selanjutnya rawahu Dailami an Aliin istadda ghadabullahi. Jadi istadda ghadabullah, Allah itu marah, tapi istadda makin nemen leh marai bendune nesuwe ngoten nggih, marahnya Gusti Allah itu semakin bertambah ngoten nggih. Alaman atas orang dolama man la yajidu nasiron, atas orang yang suka berbuat dolim, man la yajidu nasiron, di mana orang yang didolimi itu tidak menemukan penolong lagi yang membela kepadanya, ghairallah, hanya Allah. Paham ini maksudnya? Ini biasanya dalam konteks minoritas. Jadi tolong, kalau ini penting ya dalam konteks anu nggih Pak, moderasi beragama. Taruhlah kita ini mayoritas nggih, ngoten mawon nggih, Islam. Tolong kalau ada saudara kita dalam konteks kemanusiaan, berarti itu minoritas. Kalau kok seolah-olah terzolimi, dizolimi, ya kita kalau bisa menolongnya meskipun dia itu tidak sama akidahnya, kita menolong dalam konteks kemanusiaan. Ini kayaknya sudah sering saya sampaikan dalam konteks kemanusiaan, nggak usah kita melihat apa agamanya, apa sukunya. Kok ngono? Napa jenengan boten pernah mendengar bahwa wanita asusila masuk surga ternyata hanya masalah sepele, memberi makan minuman kepada anjing. Terus ada seorang wanita nggih, ahli ibadah, ternyata dia dimasukkan neraka hanya karena lali, napa? Lali mengurung kucing, lali nggak dikasih makan. Lah kucing niku agama Islam napa? Agama napa? Nah, berarti niku pakai teori mafhum muwafaqah. Nah, atau mafhum mukhalafah. Apa maneh sesama manusia. Ngoten nggih. Jadi niki Allah semakin marah ala man dolama, atas orang yang suka berbuat dolim, man la yajidu, kepada orang yang tidak bisa menemukan, mendapatkan nasiron ing pertolongan ghairallah, kecuali Allah. Jadi Gusti Allah itu lho, kowe kok tega itu ya hambaku, aja disia-sia, apa maneh sak padha Islam, sak padha mukmin. Niki ada riyen nggih, pernah nggih kita sudah mengupas kayaknya hadis ini terkait terkelindan. Napa? Ittaqu da'watal madlum. Takutlah kita kepada atas doanya orang-orang yang dizolimi. Karena orang yang dizolimi itu doanya cepat dikabulkan karena tidak terhalang hijab sedikit pun. Baik langsung wes didengar. Itu hati-hati. Pun nggih, biar dapat hadis lagi, sudah dapat dua ini. Terus sekarang rawahu Ahmad an Khalid ibnul Walid asaddun nasi, ngoten nggih, adzaban lin nasi fid dunya, ngoten, asaddun nasi adzaban inda yaumal qiyamah, ngoten, asaddun nasi adzaban lin nas, manusia yang paling kejam kepada manusia. Lah niki hampir mirip nggih hadise, asaddun nasi adzaban, manusia yang paling kejam linasi kepada manusia fit dunia, neng dunia kok dia kejam, padha menungso lho niki kok kejam kepada manusia, sesama manusia. Asaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah, maka orang ini besok di yaumil qiyamah. Dibalik ini nerjemahkan biar enak, indallahi yaumal qiyamah, maka besok ketika hari kiamat asaddun nasi adzaban, ngoten, maka azabnya juga paling pedih. Okay. Jadi semua ini kan ada imbas toh Pak, semua amal perbuatan kita itu pada akhirnya ya punya resiko. Okay. Sehingga di dalam Al-Quran kayaknya juga pernah, insya Allah sudah pernah saya sampaikan apa dereng. Jadi ada yang pakai fanduru sama sumanduru. Kul, katakanlah Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, terus fanduru, dan lihatlah.
Terus ada ayat lagi, kul siru fil ardi sumanduru. Nih pakai summa berarti adabnya nemeni besok ning akhirat. Kalau nih fanduru pakai fa jawab, langsung berbuat dolimnya dino Senin Selasa langsung dibares Gusti Allah ning dunyoi. Nah, jadi ini ada orang yang dolim saat ini ku aman, niku jenengan jangan suudon nang Gusti Allah. Berarti Gusti Allah sengaja biar ini ngumpul dulu dosane terus dirapel besok. Gimana nih? Nggih. Pun niku riwayat dari Rawahu Ahmad an Khalid ibnul Walid. Niki ngantuke wis ilang. Kudu ngantuk. Ngoten nggih. Asaddun nasi bala al anbiya. Lah niki judulnya kok asadu. Jadi asaddun nasi. Jadi manusia yang paling, apa yang paling? Yang bala al anbiya, yang paling mendapatkan bala adalah al-ambiya'u. Manusia yang paling mendapatkan ujian yang paling besar itu adalah nabi. Sehingga nabi ada nabi ulul azmi. Nabi dan rasul niku jumlahnya pinten? Pinten? Lali? 20? Mboten. Allah mengutus nabi dan rasul niku sebanyak 124.000. Nggih. Dari 124.000 niku yang diangkat menjadi napa niku? Rasul ngoten sebanyak pinten? 313. Ada yang berpendapat 315. Dari 313 atau 315 yang wajib diapalkan oleh umat Islam. Nah niki baru biasanya jenengan pun apal sebanyak 28. Oh 25 sinten sing bilang 28 tadi 25. Dari 25 ini baru ke sini yang diangkat menjadi sinten ulul azmi. Lah niki nabi ulul azmi niki. Makanya jadi Pak Ustadz juga biasanya ujiannya banyak. Baru jadi Pak Ustadz mau cari nabi aja ujiannya banyak. Ngerti nggih? Jadi Pak Ustadz apalagi nggih? Jadi nabi namanya ulu yang mempunyai al-azmi, tekad yang kuat. Meskipun dia mendapatkan ujian, goncangan, cobaan, dia tetap bisa melewatinya. Sehingga 5 nabi ulul azmi niku disingkat minim nggih. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Niki nabi yang lolos dari ujian-ujian dari Allah termasuk melalui keluarganya sendiri. Ngaten nggih? Niku. Jadi orang yang paling mendapatkan musibah balak niku ya musibah ya bukan hanya cobaan tapi musibah. Nggih. Yang paling besar anbiya. Summal amsalu. Summa mongko lalu kemudian al-amsalu yang sepadan. Berarti kalau yang sepadan dengan nabi niku sinten? Mosok lupa hadisnya al ulama'u warasatul ambiya. Jadi ulama ya otomatis kalau ngaku ulama ya otomatis ya mendapatkan ujian lebih besar. Niku ulama, sanes ulama lho nggih. Atau ubaru tapi ulama sanes ulama tapi ulama ngoten jamak kumpulan dari orang-orang alim.